di komputer. Soal Oke, kelihatan ya. Gelap banget. Oke, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dimas Taruna Nusantara dari mahasiswa psikologi Unisma Bekasi ya. Mungkin kalian sudah tahu. Nah, ini karena keterbatasan peserta ya. Tadi pada chatting pada kagak bisa hadir. Akhirnya sisa segini doang nih 6 orang. Tuh. Dibandingkan minggu lalu mah, kebanyakan minggu lalu ya cepat. Minggu ini cuma segini doang. Kacau. Nah, jadi pada tema kali ini saya membuat tentang responsif aksi memotivasi masyarakat untuk menjaga imunitas tubuh di masa pandemi COVID-19. Sebenarnya saya ngambil tema ini karena nanti dulu di sini jelasin. Nah, tujuan kegiatan ini yang pertama ya karena saya ini ingin melakukan tindakan preventif terhadap kesehatan masyarakat dengan menjaga imunitas tubuh dengan penyampaian materi yang saya paparkan. Tapi karena yang hadir sedikit, jadinya jadi kurang bermanfaat gitu. Karena apa ya, kurangnya peserta gitu. Jadi target sasaran saya berkurang ini. Ya itulah pokoknya tujuan kegiatan ini sebagai tindakan preventif atau pencegahan terhadap virus-virus yang masuk dalam tubuh kita. Oke. Nah, di sini saya menjelaskannya tentang sistem imunitas atau kekebalan tubuh. Menurut pengertiannya, ini ada yang gabung lagi nih. Suara saya terputus nggak ya? Cuk. Iya, keputus, Tim. Aduh. Sebentar. Masih keputus nggak ya? Halo? masih Aduh. Sebentar ya. Tes.
Sudah lebih baik belum? Halo, halo. Udah, mendingan. Udah mendingan, oke. Kita share screen lagi. Deh. Balik. Nah, di sini saya akan menjelaskan pengertian sistem imunitas atau kekebalan tubuh. Yaitu sistem imunitas merupakan sistem pertahanan atau kekebalan tubuh yang memiliki peran dalam mengenali dan menghancurkan benda-benda asing atau sel abnormal yang merugikan tubuh kita. Maksud dari benda-benda asing ini adalah patogen ya. Sistem imunitas kita ini tidak memiliki tempat khusus di tubuh kita dan tidak terkontrol oleh otak. Sistem imunitas ini terbentuk dari sel-sel tertentu yang berfungsi sebagai pasukan pertahanan tubuh kita dalam memerangi patogen yang berpotensi menyebabkan gangguan pada tubuh kita. Pada patogen masuk ke tubuh kita, maka antigen kita atau molekul yang terletak pada dinding sel bakteri atau lapisan organisme akan merangsang sistem imunitas kita untuk menghasilkan antibodi untuk melawan dan melindungi tubuh kita. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi ketika ada virus masuk ke dalam tubuh kita, jadi si imunitas ini akan melawannya dan berperangnya. Sehingga terbentuklah antibodi di dalam tubuh kita. Walaupun kita mikirnya gini, ketika terjadi peperangan, tubuh kita akan sakit. Seperti itu. Selanjutnya ada penyebab sistem kekebalan tubuh yang menurun. Penyebabnya nih. Yang pertama yaitu ada stres. Stres merupakan kondisi yang lebih sering dialami oleh pekerja atau pelajar. Penyebab sistem kekebalan tubuh menurun yang satu ini pun sering disepelekan. Berbagai gejala yang dirasakan saat stres tersebut dapat menyebabkan sistem kekebalan tubuh harus bekerja lebih keras untuk mempertahankan tubuh dari ancaman kesehatan. Nah, kalau kemarin kan stresnya masalah kesehatan mental ya pada minggu lalu. Nah, kalau sekarang kita ke fisiknya, lebih ke imunitas tubuh. Selanjutnya ada kurang bergerak. Kurang bergerak adalah kebiasaan buruk ya. Meski cenderung identik dengan sifat malas, kurang bergerak terkadang sudah menjadi tuntutan bagi sebagian orang untuk tidak disuruh oleh orang lain. Iya bukan, sebagai tuntutan untuk tidak disuruh oleh orang lain. Lalu selanjutnya ada kurang tidur. Pola hidup yang tidak sehat seperti kurang tidur merupakan penyebab sistem kekebalan tubuh menurun. Kurang tidur biasanya dipengaruhi penggunaan HP berlebihan dan pikiran yang melantur kemana-mana. Saat sedang tidur, umumnya sel-sel darah turut melawan infeksi dengan bekerja menjaga tubuh. Jadi tidur bisa menyebabkan tubuh tidak dapat bekerja efektif dalam melawan infeksi atau kuman atau penyakit. Selanjutnya ada depresi. Jadi depresi juga kan kemarin mempengaruhi kesehatan mental juga ya. Nah, ini juga bisa mengganggu imunitas tubuh. Menurut data Badan Kesehatan Dunia atau WHO, diperkirakan lebih dari 300 juta orang dari berbagai kelompok usia mengalami depresi. Tidak sekedar menyebabkan gangguan mental, depresi ternyata juga dapat menyebabkan masalah kesehatan fisik lantaran membuat daya tahan tubuh menurun. Secara medis, depresi diartikan sebagai gangguan suasana hati yang ditandai dengan adanya perasaan sedih, kehilangan minat untuk melakukan hal yang biasanya disukai, dan merasa lelah atau kehilangan energi secara berkelanjutan. Kondisi ini dapat disertai dengan adanya perasaan rendah diri, penurunan konsentrasi, rasa tidak berharga, selalu merasa bersalah, gangguan nafsu makan, serta pola tidur. Selanjutnya ada paparan zat berbahaya. Data Departemen Kesehatan Republik Indonesia pada tahun 2015
menunjukkan bahwa lebih dari sepertiga penduduk Indonesia memiliki kebiasaan merokok. Padahal kebiasaan ini termasuk penyebab sistem kekebalan tubuh menurun. Nah, ini dampak sistem kekebalan tubuh jika menurun. Yang pertama ada tingkat stres cenderung lebih tinggi yang seperti dikatakan tadi. Terus perut cenderung bermasalah. Terus luka lebih sulit sembuh ketika tubuh kita sedang mengalami sakit dan antibodi sedang berfokus pada untuk melawan virus dan ada luka di luar, maka lukanya akan sulit sembuh. Karena vitamin-vitamin dan mineral lainnya sedang digunakan untuk menyembuhkan virus-virus itu. Selanjutnya ada badan lemas dan mudah lelah. Sudah jelas ya, jika imunitas menurun pasti badan lemas dan mudah lelah. Terus ini ada nyeri sendi, biasa nih yang kongkong nih. Nyeri sendi ketika imunitas tubuhnya menurun. Terus yang keenam ada sakit kepala. Sakit kepala ini bisa disebabkan oleh kurang tidur juga ya, dan stres juga. Jadi biasanya tuh pertama kayaknya saya juga ngerasakan apabila imunitas menurun tuh kepala sedikit pusing gitu. Nah, terus ini ada tips menjaga sistem kekebalan tubuh. Oke. Nah, ini yang pertama ada menghindari stres dan bersikap rileks dan santai. Stres merupakan salah satu sumber penyakit. Semakin tinggi stres, semakin tinggi antibodi dalam sel darah putih yang dihasilkan tubuh. Stres bahkan selanjutnya bisa membawa seseorang pada gaya hidup yang sembarangan. Nah, jadi ketika kita sedang mengalami tekanan cukup tinggi atau pikiran sangat drastis ya, mendingan kita ngambil nafas dalam-dalam, rileks, santai, dan bawa enjoy bahwasannya hidup ini dinamis, semua akan terus-menerus akan berubah, sehingga masalah yang dialami akan terlewatkan. Jadi bawa santai saja. Terus yang selanjutnya ada mengonsumsi makanan berserat dan mengandung antioksidan. Cukup banyak pekerja kantor atau pelajar biasanya mengalami penyakit yang disebut sick building syndrome atau SBS. Nah, biasanya dipahami sebagai penyakit yang muncul karena terkontaminasi dengan radikal bebas dari alat elektronik sekitar. Radikal bebas juga bisa terjadi di metabolisme dalam tubuh, seperti asap rokok dan polusi udara. Saat berada dalam ruangan tertutup dan ber-AC, radikal bebas ini ikut terbawa melalui orang-orang yang sebelumnya telah terkontaminasi dengan polusi-polusi kendaraan bermotor yang sedang ada di luar saat beraktivitas di luar tentunya. Radikal bebas ini selanjutnya akan terus berputar dalam ruangan tertutup, dan tanpa sadar kita akan ikut menghirup udara tersebut sehingga lambat laun kesehatan akan terganggu. Antioksidan di sini akan membantu menetralisir radikal bebas sehingga tubuh terhindar dari berbagai kerusakan sel dan jaringan. Selain itu, antioksidan juga diperlukan untuk mengangkat radikal bebas yang ada dalam darah yang bisa menekan daya tahan tubuh agar bisa mengasup antioksidan dalam jumlah cukup. Kita dianjurkan untuk rutin mengkonsumsi buah-buahan dan sayur-sayuran, misalnya jeruk, apel, anggur, keluarga berry. Keluarga berry itu ada strawberry, blueberry, blueberry, dan sayur-sayuran hijau seperti wortel, bayam, polong-polongan, biji-bijian, aneka bawang putih, bawang merah, pokoknya begitulah. Nah, selanjutnya ada mengonsumsi makanan kaya akan vitamin dan mineral. Kekuatan imunitas secara menyeluruh tergantung pada pasokan vitamin dan mineral yang optimal, terutama vitamin A ya, sebagai pendongkrak pertahanan tubuh dengan cepat. Selanjutnya ada vitamin B kompleks, di mana vitamin B6 berfungsi sebagai T-cell, sangat memengaruhi produksi antibodi penting untuk mengatasi setiap infeksi yang disebabkan oleh virus-virus. Selanjutnya ada vitamin C sebagai nutrisi utama peningkat imunitas atau masker imun boosting nutrien
yang membantu sel-sel imunitas menjadi dewasa, meningkatkan performa antibodi, dan lain-lainnya. Dan yang selanjutnya ada vitamin E. Selain itu, sejumlah mineral juga dikaitkan dengan antioksidan dan telah terbukti dapat memengaruhi daya tahan tubuh secara positif. Di antaranya seperti ada zat besi, mangan, tembaga, selenium, seng yang menjadi mineral terpenting. Itu tadi yang saya sebutkan itu termasuk dalam kategori mineral. Selanjutnya ada minum air putih yang rutin. Ya kita tahu ya, kalau minum air putih itu manfaatnya sangat banyak. Banyak sekali. Nah, diantaranya itu ada meningkatkan metabolisme tubuh, membantu menghilangkan racun dalam tubuh, mencegah kenaikan berat badan, meningkatkan metabolisme tadi udah ya, membantu menghilangkan racun dalam tubuh, tadi juga udah. Oke, segitu saja. Nah, selanjutnya, selanjutnya ada olahraga yang teratur. Penelitian yang menunjukkan bahwa olahraga selama 30 menit setiap hari akan meningkatkan kadar leukosit sel darah tanpa warna yang berfungsi antara lain untuk membiasakan bakteri yang memasuki tubuh, meningkatkan kekebalan tubuh, meningkatkan respon antibodi. Olahraga yang dianjurkan yakni bisa dilakukan di bawah sinar matahari pagi sambil menghirup udara segar. Seperti bermain bola ya, bermain bulu tangkis. Contohnya nih seperti gambar bermain basket juga bisa di lapangan bola. Ya pokoknya semua olahraga bisa dilakukan, termasuk workshop yang biasanya dilakukan oleh wanita-wanita. Itu sih yang saya tahu. Selanjutnya ada tidur yang cukup. Kurang tidur dan terlalu letih dapat meningkatkan risiko seseorang terkena penyakit dan menurunkan sistem imunitas tubuh. Seseorang yang kurang tidur biasanya akan mudah terserang flu dan infeksi lainnya. Oleh sebab itu, sangat dianjurkan bagi siapa saja untuk memenuhi durasi tidur masing-masing. Untuk orang dewasa, tidur yang disarankan yaitu 7-9 jam setiap malam demi kesehatan tubuh. Pokoknya jangan ketawa ya lihat ginian. Oke. Jadi kalian gimana nih? Tidurnya teratur nggak? Gue janjian tidurnya jam 3 nih. Jam 3 bangun jam 11. Aduh. Kayak kelelawar tidurnya siang. Oke, itu aja sih materi dari saya. Karena memang kan ini bukan webinar kayak kemarin ya. Sekedar sharing session, cuman saya menjelaskan penyuluhan juga seperti ini. Mungkin teman-teman ada yang ingin bertanya atau menceritakan kesan kalian untuk menjaga imunitas tubuh. Halo. Ucup pasti ketawa nih tadi. Cup, mau nanya nggak Cup? Halo Yusuf. Sup mau nanya nggak Sup? Halo, ini ada yang mau nanya nggak? Atau sharing gitu? Kalau saya sih, kalau setiap minggu ada olahraga, jadinya insya Allah imunitas tubuh akan terganggu. Itu kenapa contoh fotonya begitu? Ini gimana ya? Biar belajar tapi sambil tertawa gitu. Jadinya masuk dibandingkan belajar serius. Aduh, mumet jadinya, kagak masuk otak gitu. Kalau gini kan jadi paham gitu.
Ini gimana nih? Ada yang mau bertanya nggak? Kalau misalnya nggak ada yang bertanya, mungkin nanti bisa bertanya di grup ya. Oh iya, untuk teman-teman nih jangan keluar dulu ya. Nanti pengen saya foto lagi. Karena ini udah ada 8 orang ya. Lumayan lah. Bisa untuk difoto lagi. Daripada tadi 6 orang. Yang belum ngisi kuesioner pretest, nanti tolong diisi ya. Ini emang parah nih. Dibandingkan minggu kemarin, masih banyak yang minggu kemarin. Ini gara-gara pada sibuk kali ya. Pada chattingin saya, pada kagak bisa. Sorry Dim, nggak bisa Dim. Aduh, pusing kepala gue. Ya udah, ini ada yang ingin bertanya nggak? Salsa mungkin mau nanya. Raffi, Arnold, Mega, siapa lagi nih? Fani, Stefani, Haikal. Mungkin ada yang ingin bertanya atau bercerita gitu ya. Setiap hari saya ngapain aja gitu. Apakah saya memakan makanan yang bergizi, tidur yang cukup, berolahraga, atau yang lainnya mungkin. Waduh. Halo? Ada yang ingin bertanya nggak ini? Kalau nggak saya matikan nih. Nggak ada, Dim, kayaknya, Dim. Cep, lu pasti dari ketawa ya, Cep. Lihat ini ya, Cep. Gue ketawa bukan lihat fotonya, Dim, tapi ngeliat muka lu, Dim. Aduh, itu siapa nuh? Jangan dulu. Foto dulu nih. Nanti dulu, oke? Mas, saya izin mau izin keluar mau mabar. Woi, nanti dulu. Woi, nanti dulu, foto dulu ini. Tunggu. Foto dulu. Oke, boleh keluar. Yaudah ya, kita akhiri saja. Nah, ini nggak ada yang bertanya kan? Halo? Nggak ada, Dim, udah, Dim. Ngantuk lu ya? Yaudah deh. Wabillahi nanti dulu. Sekiranya mohon maaf jika ada kesalahan kata-kata atau penyampaian dalam materi tadi. Saya mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin teman-teman nanti yang belum isi pretest langsung diisi ya. Kalau absen ini sebenarnya nggak berpengaruh sih. Yang penting pretest dan besok post test. Oke. Ya, besok tolong diisi post testnya. Oke. Dan hari Jumat langsung pembagian sertifikat. Oke. Oke. Yaudah nih yang mau ambil nggak apa-apa. Terima kasih ya semuanya. Ya, sama-sama. Ya, assalamualaikum.